Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari tim 3 Robotik MTS Negeri 4 Jakarta. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ijat Hol Yasin. Saya Anissa Sarinafwa. Dan saya Muhammad Ghazil Fisari Latif. Selanjutnya, kami akan menjelaskan dan juga mempresentasikan dari rancang bangun yang telah kami buat, yaitu rancang bangun robot pencegah Neverland virus berbasis wireless dan ESP32 CAM. Pertama adalah latar belakang. Dahulu kala ada seseorang bernama Peter Pan. Ia merupakan manusia yang tidak bertumbuh kembang. Peter Pan juga didampingi oleh peri yang bernama Tinkerbell, yang selalu menemani Peter Pan kemanapun ia pergi. Suatu hari, Peter Pan mengajak 3 bersaudara kandung untuk pergi ke kota Peter Pan berasal, yaitu adalah Neverland. Ia pun mengajari ketiga bersaudara tersebut untuk terbang, lalu pergi ke Neverland. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh Lost Boy dan berkenalan. Mereka juga berjalan-jalan dan mengelilingi Neverland. Salah satu tempat di Neverland yang mereka singgahi adalah kawasan yang dihuni suku Indian Merah. Dalam perkembangannya, populasi suku Indian Merah ini meningkat pesat. Ada sekitar 1.000 orang yang mendiami wilayah tersebut. Namun, yang menarik, 3 bersaudara ini kebingungan kenapa suku Indian Merah saling berjauhan dan bahkan banyak yang jatuh sakit. Saat itu juga, Peter Pan pun memberitahu kepada ketiga saudara kandung tersebut kalau Neverland telah terserang sebuah virus yang berbahaya. Namanya adalah Nevirus atau Neverland virus. Nevirus merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Ekonomi mereka menurun akibat adanya wabah Nevirus. Peter Pan mengajak penduduk suku Indian Merah untuk meminimalisir penularan dengan melakukan 3M, yaitu rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Mengetahui hal itu, Wendy yang merupakan salah satu anggota 3 bersaudara pun berinisiatif agar wabah cepat hilang dan ekonomi menjadi stabil kembali. Wendy mengajak Peter Pan untuk mencari harta karun di sekitar Pulau Neverland agar bisa dibagikan ke penduduk suku Indian Merah untuk menopang ekonomi mereka. Wendy juga mengajak Peter Pan untuk membagikan obat-obatan, disinfektan, serta masker kepada penduduk Indian Merah. Oleh sebab itu, kami mencoba untuk membuat sebuah robot yang dapat memudahkan mereka membagikan harta karun, obat-obatan, disinfektan, dan masker, serta untuk meminimalisir penyebaran virus tersebut. Yang selanjutnya, fungsi dan tujuan. Fungsinya adalah memberikan masker dan obat-obatan serta disinfektan kepada penduduk, memberikan harta karun kepada warga, dan mendeteksi kerumunan dengan aplikasi Blink. Tujuannya adalah membuat masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan, menghentikan penyebaran virus Nevirus di Neverland, dan membuat ekonomi masyarakat menjadi stabil kembali. Dan berikut adalah proses perakitan robot. Yang pertama adalah mekanik. Dan berikut adalah pemasangan dari elektrik robot ini. Kesulitan dalam proses merakit robot ini yang pertama yaitu menghubungkan ESP32 CAM dengan ESP8266 ke aplikasi Blink. Yang kedua, merancang mechanical Roborus. Dan yang ketiga, kesulitan dalam pemasangan pin, supply 5 volt, dan grounding agar tidak terbalik. Selanjutnya adalah program dari robot ini. Yang pertama adalah Arduino Nano. Ada inisialisasi pin motor driver, MP3 player, servo, Sharp GP, dan ada inisialisasi pin remote RC. Yang pertama ada void servo.
void buka, void tutup, void berhenti, void kiri, void kanan, void mundur, void maju, dan juga void baca channel. Ada channel 1, channel 3, dan juga channel 5. Lalu ada void suara 1, void suara 2, yaitu untuk MP3 play. Selanjutnya adalah program dari NoteMC SP8266, yaitu ada char SSID yaitu ASCII, dan juga ada char password yaitu 123456789, dan ada juga char out, dan berikutlah char outnya. Lalu di bawah ada void my time event, dan juga di sini ada blink virtual write. Selanjutnya adalah program dari yang SP32Cam. Di sini ada define SSID 1 yaitu ASCII, dan juga define password 1 yaitu 123456789, dan di sini juga ada char out. Berikut char outnya. Lalu ada const.char header, terus void handle JPG stream, dan juga const.char header const in JDLN. Lalu ada void handle not found. Kemudian ada komponen-komponen dari robot ini. Pertama ada ESP32Cam sebagai kamera pada robot. Kemudian sensor suhu DHT11 untuk mendeteksi suhu. Kemudian motor servo untuk membuka dan menutup kotak. Kemudian ada Sharp GP untuk mendeteksi jarak, speaker untuk mengeluarkan audio, motor DC untuk mengubah energi listrik menjadi gerak kinetik. Kemudian ada NoteMCU ESP8266 sebagai koneksi internet pada robot, motor driver, supply LM2596 sebagai regulator, Arduino Nano sebagai microcontroller, DF player mini untuk mentransmisikan sound file ke SD card, baterai sebagai penghasil energi. Kemudian yang terakhir adalah remote FSI6 untuk mengendalikan robot. Selanjutnya adalah cara kerja dari Roborus. Yang pertama, robot bekerja secara semi otomatis. Yang kedua, robot dapat menampung harta karun yang ditemukan, obat-obatan, masker, serta desinfektan. Yang ketiga, robot dapat memberikan harta karun, obat-obatan, masker, dan desinfektan yang ada di depan robot. Yang keempat, robot dapat mendeteksi adanya kerumunan dengan ESP32Cam yang ada di atas robot. Dan yang terakhir, robot dapat memberikan himbauan peringatan kepada warga Indian Merah. Perhatian, mohon menjaga jarak antar sesama dan memakai masker. Pertama, tekan tombol pada remote dan robot. Lalu koneksikan ke aplikasi Blink menggunakan internet. Yang kedua, mulai menggerakkan robot. Bisa maju, mundur, belok kanan, atau belok kiri. Yang ketiga, robot dapat menampung harta karun, obat-obatan, masker, serta hand sanitizer pada kotak box yang ada di depan robot. Yang keempat, robot dapat memberikan masker, harta karun, obat-obatan, serta hand sanitizer dengan cara mengarahkan tangan kita ke atas robot. Perhatian, mohon menjaga jarak antar sesama dan memakai masker. Yang terakhir, robot dapat mendeteksi adanya kerumunan atau orang yang tidak memakai masker dengan ESP32Cam yang tersambung dengan aplikasi Blink. Dan yang terakhir kesimpulan, Roborus dapat mendeteksi adanya kerumunan yang terjadi di sekitar masyarakat, orang yang tidak menggunakan masker, dan dapat merekam keadaan yang terjadi di sekitar robot. Roborus dapat memberikan masker kepada masyarakat. Roborus dapat mendeteksi suhu ruangan yang berada di sekitar robot. Roborus bekerja secara semi otomatis sehingga Roborus dapat mendeteksi adanya halangan dan menghindari halangan tersebut. Roborus dapat mengeluarkan suara yang berisi imbauan kepada masyarakat untuk menaati protokol kesehatan. Demikian atas informasi dan juga penjelasan yang kami berikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.